ketiganya yang esa. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai peribadatan kita di Minggu Paskah yang ketiga ini. Mari kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan. Eksistensi atau keberadaan diri membuat kita sering lupa bahwa pusat kehidupan manusia sesungguhnya adalah Tuhan. Kesadaran akan kesalahan dalam pertobatan, karena itu merupakan wujud untuk menjadi saksinya yang nyata. Kami mau bertobat dan menjadi saksi Tuhan. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengangkat litani kita dari kitab Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Jemaat bagian yang masuk. Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan 6. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku, Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, Dan percayalah kepada Tuhan. Saudara, mari kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kita, Kidung Jemaat 188, bait pertama sampai kedua. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang senantiasa dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mau bertobat, Tuhan berkenan untuk menyatakan anugerah dan kasih-Nya sebagaimana dinyatakan di dalam surat Yohanes yang pertama bab 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Demikianlah saudara berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kini saatnya kita akan mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang telah kita kumpulkan dengan memperhatikan firman-Nya sebagaimana dinyatakan di dalam surat Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari saudara dikasih Tuhan, persembahan yang kita haturkan ini kita unjukkan kepada Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 365B, bait pertama sampai dengan bait ketiga. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari saatnya kita akan menundukkan kepala kita. Kita akan berdoa, memanjatkan syukur, serta memohon pertolongan untuk menerima pelayanan sabda Tuhan. Ya Allah kami yang maha murah, Engkaulah Allah yang berkuasa, yang telah memberikan hidup, keselamatan yang abadi di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Hari ini kami datang kepadamu dengan rasa kemenangan, bukan kemenangan oleh diri kami,
tetapi kemenangan oleh kuasa-Mu yang telah nyata di dalam Yesus berkenan untuk menebus kami dengan sengsara mati, tetapi juga hidup bagi kami sebagai persembahan yang sempurna di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami oleh karena percaya memperoleh hidup yang baru. Bahkan kami senantiasa dituntun di dalam pengharapan kami yang nyata, dan kami pun Engkau percaya untuk menjadi pemberita-pemberita sebagai utusan-utusan Tuhan di dalam menyatakan kuasa kasih-Mu yang telah menghidupkan dan telah memberikan keselamatan. Bapa, saat ini terimalah persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima, bahkan Engkau memakainya sebagai sarana untuk memperluas kerajaan Tuhan di tengah dunia ini melalui pelayanan yang nyata seluruh umat-Mu di gereja-Mu ini. Seberapapun yang telah kami haturkan Tuhan, semuanya kami dasari kesungguhan hati kami. Karena itu mampukan pula diri kami untuk senantiasa mensyukuri apa yang menjadi anugerah kehidupan pemberian Tuhan di dalam Kristus yang telah bangkit. Dan kiranya nama-Mu senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami, Tuhan. Tidak lupa kami mendoakan atas apa yang menjadi pergumulan masyarakat kami ataupun di berbagai tempat di seluruh bumi yang saat ini masih tetap bergumul dengan pandemi 19 ini. Maka mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang semakin menyentuh apa yang menjadi pergumulan masyarakat kami ini. Berkatilah bangsa kami dengan upaya mereka untuk mengentaskan kami dari sakit penyakit ini. Dan program vaksinasi yang sudah berjalan kiranya Engkau berkati. Jadikan itu semua menjadi sarana keselamatan yang nyata dari Tuhan. Dan mampukan kami pula sebagai seluruh rakyat Indonesia menerimanya dengan segenap hati, bahkan mensukseskan semuanya ini agar segera tuntas apa yang menjadi rencana program kesehatan masyarakat di tengah bangsa ini, Tuhan. Dosa kesalahan kami kiranya Engkau ampuni. Demi rahmat Yesus Kristus kami mohon kiranya Engkau pun menolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti, menerima dan melakukan apa yang menjadi firman-Mu pada saat ini. Dalam Kristus, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu Paskah yang ketiga ini, kita semua diajak untuk mendengarkan pemberitaan sabda sebagaimana dinyatakan di dalam Injil Lukas 24 ayatnya ayat 36 sampai dengan ayat 48. Injil Lukas 24 ayat 36 sampai dengan ayat 48. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku."
Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan yang kita terima pada saat ini, yaitu dari perikop Injil Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 38. Nah, kita diajak bersama-sama untuk merayakannya dengan satu sikap atau kehidupan iman yang nyata, yaitu dengan memiliki perubahan atau pertobatan dan sekaligus dapat menjadi saksi atas kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, di sini memberikan harapan bagi kita semua melalui penghayatan ini bahwa sesungguhnya di tengah sulitnya kita untuk melakukan kehidupan kita sebagai jemaat, sebagai gereja yang merupakan utusan Tuhan, maka kita diharapkan mampu fokus atas kebenaran firman Tuhan dan menerima realitas kuasa Tuhan yang telah bangkit itu dengan realitas Tuhan, bukan dengan realitas pikiran manusia, sehingga di situ apapun yang menjadi kesulitan kita justru akan dapat kita lalui dan kita akan tetap bisa berkarya, menghasilkan buah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan itulah yang memang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan dunia hingga saat ini yang masih tetap terus bergumul dengan berbagai macam penderitaan. Dan mereka semua, dunia ini merindukan adanya penyelamatan yang saat ini dipercayakan kepada kita sebagai pemberita-pemberita di dalam namanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, sebagaimana kesulitan itu mungkin bisa digambarkan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah lama, komik, bahkan juga masuk ke layar lebar, Si Buta dari Gua Hantu. Secara nalar diukur dengan pikiran yang normal menurut kita, orang buta mana bisa melakukan sesuatu yang baik dan benar. Dan sebaliknya,
ketika seseorang yang sudah biasa memiliki mata yang normal tiba-tiba mengalami kebutaan, pasti suatu ketika, entah awalnya atau bagaimana, yang jelas akan mengalami kepanikan, kesedihan, bahkan tidak akan pernah melakukan apapun sebagai wujud pesimis hidupnya. Tetapi mirip dengan itu Bapak Ibu, sebagaimana si buta dari gua hantu justru menunjukkan suatu kenyataan yang sebaliknya. Nah, di sini sebetulnya kita seringkali melihat pula bahwa di dunia ini ada disiplin-disiplin tertentu yang sebetulnya mampu dijadikan sebuah pelajaran. Di sebuah biara Shaolin Bapak Ibu, nah di sana ada satu pelatihan tertentu di mana mereka kiranya diharapkan bisa berjalan bahkan menentukan gerak antisipasi tanpa mengandalkan mata, melainkan dengan pendengaran serta pemusatan hati serta pikiran mereka. Sehingga pada saat-saat sulit mereka tetap bisa berjalan, mereka tetap bisa menjalani hidupnya, bahkan mereka bisa membuat sebuah karya-karya yang menakjubkan di dalam kehidupan. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, di sini juga sebetulnya memberikan pelajaran bahwa ketika seseorang dalam hidupnya hanya mengandalkan satu hal saja yang bersifat fisik, bahkan hanya bersifat nalar rasio saja, terkadang ketika itu semua terbatas dan mentok dari kondisi yang dimiliki, maka justru pada akhirnya bisa menimbulkan stres, bahkan menimbulkan rasa bingung, membuat semuanya jadi kalut, bisa juga akhirnya mampu membuat tindakan-tindakan yang berbahaya, karena di situ tumbuh adanya rasa takut dan kalut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, ini sesungguhnya mengingatkan kita juga sebagai gereja Tuhan di masa Paskah ini, di mana kita merayakan kemenangan Tuhan yang bangkit, dan di situ kita dipanggil, kita diutus menjadi saksi-saksi kebangkitannya, di mana kebangkitannya tidak hanya sekedar menunjukkan bagaimana secara fisik Yesus yang telah hidup itu, tetapi di situ juga bisa menyatakan kuasa di dalam kebangkitan Yesus itu, yaitu kuasa keselamatan, damai sejahtera di dalam setiap aspek kehidupan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan manusia ataupun segenap ciptaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, nah di sini gereja kiranya ketika menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, sangat tidak diharapkan untuk menerima segala sesuatu hanya dengan ukuran nalar dunia ini, dengan pikiran-pikiran dunia yang sangat terbatas. Sebab Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika gereja hanya mengandalkan itu, justru pada akhirnya dalam batas-batas tertentu gereja akan mandek. Karena dengan adanya persoalan yang semakin berat, gereja bisa saja ada rasa kegentaran, tidak mampu berkarya dan lain sebagainya. Apalagi gereja di tengah masyarakat kita adalah sebagai kaum yang sangat terbatas. Nah, di sini ketika kita salah untuk memahami, salah untuk mensikapi kenyataan itu dengan apa yang sesungguhnya menjadi potensi yang Tuhan berikan kepada kita melalui kuasa-Nya, maka justru kita gereja tidak akan pernah bisa berbuat apapun, bahkan bisa membahayakan bagi kelangsungan atau eksistensi gereja itu sendiri. Karena itu kita diharapkan untuk senantiasa berfokus kepada Tuhan. Nah, melalui perikop Injil Lukas ini, Injil Lukas 24 ayat 36 sampai dengan ayat 48. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja di tengah perutusan hidup di dalam realitas kenyataan dunia yang tidak selalu nampak manis. Nah, di sini kita diajarkan untuk bisa memiliki sebuah keteguhan. Pertama, Bapak Ibu, di situ kita menyaksikan bagaimana banyak dari antara para murid Yesus yang pada waktu itu nampaknya
mengalami pikiran yang terheran-heran, ada pikiran yang bingung karena mendengar kabar dari beberapa sahabat mereka tentang Yesus yang sudah hidup. Bahkan Yesus menampakkan diri, Yesus bercakap-cakap atau berkomunikasi secara langsung dengan mereka yang memberitakan itu. Dan yang jelas itu semua terjadi pasca Yesus telah mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, dengan keadaan kebingungan para murid, pikiran yang penuh dengan rasa heran tadi karena tidak masuk dalam akal mereka. Nah, dalam keadaan ini para murid Yesus yang masih bingung dan heran itu jelas menampakkan adanya perbuatan yang sama sekali tidak mampu berdaya apapun. Dan perkara yang berikutnya Bapak Ibu, di sini di satu sisi kita juga melihat dengan sikap pemahaman pikiran para murid itu, yang mereka akhirnya tidak mampu berbuat atau tidak berdaya apapun, maka menjadikan mereka takut seperti melihat hantu. Saat Yesus benar-benar muncul dan hadir di tengah-tengah para murid semuanya. Nah, dari perkara ini muncul masalah juga, yaitu bahwa pikiran atau kesadaran para murid waktu itu yang masih bingung, kacau, di mana akal budi para batin para murid itu semakin menampakkan ketidakjelasan. Jadi ini Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, perkara kedua yang bisa kita lihat dari apa yang disaksikan melalui peristiwa kebangkitan Yesus yang saat itu berawal dari kebingungan para murid. Nah, sementara perkara yang ketiga ini menjadi titik balik, karena pada akhirnya para murid Yesus dapat berubah. Tetapi dapat berubah ini karena saat Yesus dengan penuh sabar dan kasih-Nya, pertama, Yesus tetap menyapa mereka setelah Ia bangkit. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu yang dilakukan oleh Yesus dengan kebangkitannya. Ia menunjukkan bahwa Dia memang hidup karena Dia berbicara, berkata-kata, tetapi bukan sekedar kata-kata, tetapi kata-kata yang ada di dalam sebuah kondisi kehidupan dan membawa atau memberikan pengharapan akan kehidupan. Karena itu Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, tentu kata-kata Yesus ini, sapaan Yesus ini kiranya berdampak sebagai sesuatu yang kemudian bisa membawa rasa sukacita, membawa suatu kesadaran, pemulihan bagi para murid pada waktu itu. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu melalui saat Yesus membuktikan dirinya yang telah hidup bangkit dari kematian oleh karena penyaliban yang harus dialaminya, yaitu dengan bekas luka di tangan serta kakinya. Bahkan Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, di kesaksian Injil yang lain juga dikatakan Yesus menunjukkan luka di lambungnya. Dan hal yang lain sebagaimana disaksikan di dalam perikop ini pula, bagaimana Yesus berusaha untuk menunjukkan dirinya, maka di sini Yesus pun makan ikan dari pemberian mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini jelas sekali apa yang ditunjukkan oleh Yesus untuk membuktikan diri yang hidup itu bisa kita pahami sebagai sesuatu yang bersifat fisik. Yesus yang hadir secara fisik di tengah-tengah mereka, bukan yang hanya imajinasi atau halusinasi sebagaimana disangkakan oleh para murid sebagaimana hantu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, di sini apa yang dilakukan, yaitu saat Yesus mengulangi perkataannya kembali tentang semua yang terjadi pada dirinya, yang tadi dikatakan bahwa anak manusia harus
mengalami penderitaan, kemudian diserahkan, lalu harus mati, disalibkan, tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Yang jelas apa yang disampaikan kembali oleh Yesus tentang apa yang memang harus dijalani dan sudah terjadi itu didasarkan tidak pernah lepas dari kebenaran firman Tuhan, dari kitab suci yang sudah ada pada kehidupan umatnya. Demikian pula yang telah senantiasa didengar oleh para muridnya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Israel atau umat Tuhan pada waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya yang dilakukan oleh Yesus itu, 3 hal tadi, pada akhirnya menjadi sebuah karya pertolongan dari Tuhan yang membuat para muridnya dapat mengerti kitab suci. Artinya bahwa mereka berubah di dalam memahami kenyataan Yesus Kristus yang telah hidup dan bangkit sebagai suatu kebenaran yang sejati, yang sungguh-sungguh nyata ada di tengah-tengah sejarah hidup manusia. Dan itu berarti bukan karena nalar, tetapi karena kuasa Allah sendiri. Nah, intinya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang kita pahami tadi, di sini kita bisa melihat adanya cara pandang para murid Yesus yang berubah tentang kenyataan dari kebenaran Yesus Kristus yang sungguh hidup dan bangkit dari kematian. Dan di sini membuat mereka akhirnya sungguh-sungguh menjadi saksi yang sejati sebagaimana dikatakan oleh Yesus tadi di dalam ayat terakhir. Bahkan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau kita lihat dalam ayat paralel di dalam leksionari, nah di situ dinyatakan bagaimana para murid akhirnya dapat menyatakan kesaksian secara lebih konkret di dalam kehidupan mereka, bukan hanya dengan kisah cerita, tetapi dengan apa yang boleh dialami dan boleh dinyatakan pada hidup mereka dari Tuhan, di mana mereka menyatakan kuasa Yesus yang hidup, Yesus yang memiliki kuasa Allah, Dialah yang menyelamatkan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, di sini jelas hanya dengan berubah pikiran kita, bertobat dengan cara-cara yang salah tentang Allah, maka akan memampukan kita untuk senantiasa dapat menjadi saksi kebangkitan. Saksi kebangkitan yang tidak hanya bercerita tentang kisah, tetapi juga bercerita atau menyatakan sebuah kuasa di dalam kebangkitan itu. Nah, mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, begitu banyak pergumulan di tengah kehidupan kita, di tengah masyarakat kita pula. Di sini mari kita tidak hanya menceritakan bagaimana Dia yang telah bangkit, tapi bagaimana kuasa itu benar-benar memberikan hidup. Melalui sebagaimana para murid ada keberanian, dan mereka juga mampu mewujudkan sebuah karya-karya yang nyata di dalam nama Yesus yang menyelamatkan. Nah, kiranya ini bisa memberikan penghiburan bagi saudara-saudara kita yang ada di tengah-tengah bencana yang baru saja terjadi, di tengah-tengah masa pandemi yang masih tetap terus berlangsung saat ini, ataupun juga di berbagai persoalan-persoalan yang terus terjadi karena banyak pergesekan-pergesekan di dalam golongan-golongan di tengah masyarakat kita. Yesus yang adalah damai dan keselamatan itu kiranya memberkati kita. Paskah pada saat ini kiranya benar-benar memampukan kita untuk bisa menjadi saksi kebangkitannya yang nyata. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita bersaat teduh. Terima kasih ya Allah, bahwasanya dalam kelemahan kami Engkau mengingatkan kami, karena pikiran hati kami tidak fokus kepada realitas-Mu yang adalah Tuhan, tapi kami melihat Engkau yang hanyalah sebagai manusia
secara kedagingan yang telah mati tersalib, sehingga pikiran kami tidak mampu, bahkan merasa bingung ketika harus melihat, mendengar bagaimana Engkau bangkit. Bahkan ketika Engkau menyapa, Engkau berkarya secara nyata memulihkan kami. Tetapi semuanya itu Tuhan saat ini sungguh akan kembali dapat kami saksikan dalam hidup kami yang nyata, tak kala kami berfokus kepada realitas-Mu yang adalah Allah. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada saat ini, yang kiranya dapat memberikan kekuatan kami untuk menjalani tugas perutusan kami di tengah berbagai macam kehidupan yang menjadi pemberian Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Secara khusus kami mendoakan bagi peran kami, tanggung jawab kami, partisipasi kami di tengah pergumulan masyarakat kami. Entah itu oleh karena persoalan-persoalan sosial, ekonomi, khususnya kesehatan, yang masih tetap terus harus kami gumulkan bersama-sama. Tolonglah kami Tuhan memiliki semangat sehingga kami tetap hidup hanya melihat kepada Tuhan yang berkuasa, maka kami pun juga akan mampu melintasi, menyelesaikan semua persoalan penyakit masyarakat yang saat ini sedang terjadi ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kemenangan-Mu di dalam Paskah ini. Dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mempersiapkan diri masuk di dalam sakramen perjamuan. Kita memperingati akan karya kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Sakramen perjamuan pada saat ini yang kita lakukan didasarkan di dalam perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Di dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sakramen perjamuan ini, maka kita senantiasa diingatkan akan 4 makna penting. Pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan dari Allah bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga kepunyaan Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan sempurna di surga sebagai wujud sempurnaan akan keselamatan yang kekal di hadirat Allah. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjukkan serta mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang juga telah bangkit, naik ke surga, dan akan datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, mari kita memeriksa, menguji diri kita masing-masing sekali lagi dengan bertanya di dalam diri kita demikian: apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita ada dalam kondisi tidak selamat karena dosa
Dan dengan kekuatan sendiri serta usaha sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dosa, sehingga kita sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan kita dari dosa. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh yakin kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri agar dapat hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, apakah kita juga sungguh-sungguh bertekad senantiasa bersedia menjalani hidup baru dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segenap dosanya, serta memohon pertolongannya agar dapat melaksanakan semua yang menjadi perintah Tuhan. Kini marilah kita menundukkan kepala kita di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan saat ini menjadi sarana pemeliharaan iman percaya kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan kami juga senantiasa akan memiliki pengharapan perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan yang kekal di hadirat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti serta anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Marilah saat ini kita kembali mengingat Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan meneguhkan di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memelihara kehidupan iman percaya kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecahkan ini menjadi lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, anggur yang ada di dalam cawan ini lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, minumlah,
sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai kurban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Karena saat ini kita telah diperbolehkan untuk menerima berkat di dalam sakramen perjamuan ini sebagai kesempatan kita kembali untuk mengingat akan kasih Tuhan yang besar dan memberikan pengharapan, kehidupan, serta pemulihan. Karena itu, mari kita memuji Tuhan di dalam jiwa kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan meneguhkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, melalui peribadatan Paskah ini, di masa Paskah ini, kita diberikan perutusan di dalam Tuhan. Karena itu mari kita senantiasa arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat penyertaan Tuhan. Saudara, Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Mari kita melangkah di dalam perutusan Tuhan dengan semangat Kidung Jemaat 376 bait yang pertama. Ikut dikau saja Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat,